Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras menyapu kota kecil yang terletak di kaki gunung. Di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang perempuan muda bernama Nadia baru saja pindah untuk memulai hidup baru. Rumah itu tampak usang, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan jendela-jendela yang terlihat seperti tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun, bagi Nadia, tempat itu adalah kesempatan untuk memulai semuanya dari awal setelah kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Seakan ada sesuatu yang tidak beres. Nadia mencoba tidur, namun pikirannya tak bisa tenang. Suara gemerisik daun dari luar terdengar keras, seolah ada yang bergerak di balik jendela. Saat ia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara berdesis yang datang dari ruang bawah tanah. Nadia terlonjak, berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanya imajinasi. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas, seolah seseorang sedang berjalan pelan-pelan menuju pintu ruang bawah tanah. Nadia merasa cemas, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Dengan langkah hati-hati, ia turun ke bawah untuk mencari tahu. Langkah kakinya yang nyaris tidak terdengar membuat suasana semakin mencekam. Di balik pintu ruang bawah tanah, terdengar suara gemeretak yang aneh, seperti sesuatu yang menggesekkan benda keras ke lantai. Ia membuka pintu dengan hati-hati, namun yang ia temui hanya kegelapan pekat. Saat Nadia melangkah masuk, udara di dalam ruang bawah tanah terasa dingin dan lembab. Ia menyalakan senter ponselnya dan mulai menyusuri ruangan itu. Setiap langkah terdengar bergema, seolah ada banyak ruang tersembunyi di dalam rumah itu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah kotak kayu tua yang tampaknya sudah sangat lama terabaikan. Nadia merasa aneh, namun tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang menggerogoti dirinya. Ia mendekati kotak itu dan mencoba membukanya. Namun, meskipun sudah berusaha keras, kotak itu tetap terkunci rapat. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari balik tembok. Suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat darah Nadia membeku. "Jangan buka itu," suara itu berkata, lembut namun penuh peringatan. Jantung Nadia berdetak kencang. Ia berbalik, namun tidak ada seorang pun di sana. Ketegangan semakin memuncak, dan perasaan terperangkap mulai merayap di hatinya. Sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. "Kau tidak boleh tahu." Nadia berdiri membeku di tempatnya. Suara itu, yang seakan berasal dari kedalaman rumah yang tak terjamah, membuat seluruh tubuhnya terasa kaku. Suara itu tidak datang dari luar, melainkan seolah bergema langsung di dalam pikirannya, membalutnya dengan rasa takut yang mencekam. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu, namun ruang bawah tanah itu tetap sunyi dan gelap, kecuali cahaya ponselnya yang berpendar redup. Rasa penasaran Nadia masih belum bisa dipadamkan. Meski suara itu terdengar mengancam, hatinya yang penuh gejolak mendorongnya untuk terus mencari tahu. Ia meraba-raba dinding batu dingin di sekelilingnya, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, semakin dalam ia menyusuri ruang bawah tanah itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara yang semula segar kini terasa semakin berat dan pengap, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Dengan tangan gemetar, Nadia kembali menatap kotak kayu yang tertutup rapat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting terkubur di dalamnya, sesuatu yang harus diketahui. "Apa yang kau sembunyikan, rumah ini?" bisiknya sendiri, mencoba mengusir perasaan takut yang perlahan menguasainya. Tanpa berpikir panjang, Nadia memutuskan untuk memecahkan kunci misterius itu. Ia mencari-cari benda yang bisa membantunya membuka kotak itu dan menemukan sebuah pahat besi tua di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia mulai meronta untuk membuka kotak tersebut. Saat pahat itu akhirnya menancap di celah kecil kotak, terdengar suara berderak yang sangat keras, membuat Nadia hampir terjatuh ke belakang. Dengan susah payah, kotak itu terbuka. Namun, alih-alih menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan suara yang tadi ia dengar, di dalamnya hanya ada sebuah buku tua dengan sampul kulit yang lusuh.
Nadia mengangkat buku itu dengan hati-hati, dan begitu ia membukanya, halaman pertama menunjukkan tulisan yang nyaris tak terbaca, seolah sudah usang termakan waktu. Namun, satu kalimat yang tertulis di sana begitu jelas, meski tampak mengerikan. Jangan membaca lebih jauh. Ini akan mengundang malapetaka. Seketika itu juga, Nadia merasa suasana di ruang bawah tanah berubah drastis. Udara yang sebelumnya lembab dan dingin kini terasa lebih berat, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengelilinginya. Tanpa bisa ditahan, ia menatap dengan penuh ketakutan ke halaman berikutnya, meskipun suara di dalam hatinya terus berteriak untuk berhenti. Namun sudah terlambat. Tiba-tiba, suara keras memekakan telinga terdengar dari dinding di belakangnya. Suara itu menggelegar seperti sesuatu yang besar terjatuh. Nadia membalikkan tubuh, dan dengan jantung berdegup kencang, ia melihat sebuah bayangan gelap yang melintas di antara rak-rak kayu usang di ruang bawah tanah. Bayangan itu bergerak cepat, hampir seperti hantu yang melayang. Nadia terdiam, membeku, tak tahu harus berbuat apa. Seketika, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya kesunyian yang menyesakkan. Hati Nadia berdebar hebat. Ia tahu bahwa apapun yang ada di balik semua ini, ia sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Setelah bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan, Nadia merasa tubuhnya lemas. Semua inderanya berteriak untuk melarikan diri, namun kakinya terasa berat seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ia memandang sekeliling dengan cemas, berharap menemukan jawaban, atau setidaknya, sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian yang baru saja ia alami. Namun, ruang bawah tanah itu hanya menawarkan kegelapan yang semakin pekat, seolah menelan seluruh harapan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, Nadia memegang buku tua itu erat-erat. Halaman yang terbuka memperlihatkan tulisan yang semakin memudar, seolah ditulis oleh tangan yang telah lama tidak menulis. Kata-kata yang ada semakin aneh dan tidak jelas, seolah menggambarkan sesuatu yang tak terjangkau oleh logika manusia. Namun satu kalimat kembali mencuat, kali ini dengan huruf-huruf yang lebih jelas. Rahasia yang terkubur di sini tidak hanya milikmu. Nadia memutuskan untuk segera keluar dari ruang bawah tanah itu. Ia merasa udara di sana semakin menyesakan. Namun, begitu ia hendak menuju tangga, ia mendengar suara langkah kaki pelan yang berasal dari atas. Langkah itu berat, seperti seseorang yang sengaja bergerak perlahan. Hati Nadia berdegup lebih cepat. Siapa lagi yang ada di rumah ini? Bukankah ia sendirian? Ia berlari menaiki tangga menuju lantai atas, tetapi langkah itu mengikuti, semakin mendekat. Seperti bayangan yang tak terhindarkan, sesuatu yang tak terlihat mulai menghampirinya. Sesampainya di atas, Nadia berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri. Ia menoleh ke belakang, berharap tidak ada apa-apa. Namun yang ia temui justru rasa hampa yang semakin menakutkan. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip, dan suara berdesis kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Nadia menatap langit-langit dengan cemas. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti bisikan yang perlahan bergema. Kau harus pergi, kau sudah melanggar batas. Perasaan semakin mencekam. Nadia berlari ke ruang tamu, berharap menemukan jalan keluar. Namun, ketika ia membuka pintu, ia mendapati sebuah pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di depan pintu, berdiri sosok seorang pria tua dengan wajah yang keriput dan penuh luka, mengenakan pakaian lusuh seperti seseorang yang sudah lama terkubur di bawah tanah. Matanya kosong, seperti tidak pernah melihat cahaya. Nadia mundur, terjatuh ke lantai dengan suara keras. Pria tua itu perlahan maju, langkahnya berat, namun mata kosongnya tetap menatapnya dengan tajam. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suaranya parau dan terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Hampir tanpa sadar, Nadia melirik ke sudut ruang tamu dan melihat bayangan lain yang bergerak di balik tirai jendela. Seperti ada sesuatu yang mengintai di luar sana, sesuatu yang sudah menunggu lama, hingga akhirnya ia tak bisa lari lagi. Dari belakangnya, pria tua itu membuka mulutnya, seolah hendak mengucapkan sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya,
Sebuah suara keras memekakan telinga terdengar, dan lampu di seluruh rumah mati begitu saja, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Kegelapan itu menelan seluruh rumah. Nadia terdiam di lantai, tubuhnya terkulai lemas, tak tahu harus berbuat apa. Suara bisikan dari pria tua itu masih terngiang di telinganya, namun ia tidak bisa lagi melihat wajah kosongnya yang menakutkan. Semua cahaya hilang, seolah dunia ini sedang menuntutnya untuk tetap berada dalam kegelapan yang mencekam. Hatinya berdetak cepat, sementara sekelilingnya semakin sunyi, hanya ada suara napasnya yang terdengar keras di telinganya. Kemudian, suara itu kembali terdengar, suara berat yang bergema di dalam ruangan yang gelap. "Kau sudah terlalu jauh," suara pria itu bergema, seperti datang dari seluruh penjuru. Nadia merasa tubuhnya semakin kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu, mencegahnya untuk bergerak. Dalam kegelapan, ia merasakan hawa dingin yang semakin tajam, dan jantungnya yang berdetak kencang seakan memberitahu bahwa waktu untuk melarikan diri sudah semakin habis. Dengan langkah gemetar, Nadia mencoba meraba dinding, mencari saklar lampu atau pintu untuk keluar. Namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Ketika ia berbalik, ia mendengar suara langkah pelan yang datang dari belakangnya, semakin mendekat. Suara itu menambah rasa takut yang sudah mencekam hatinya. Dengan desahan napas yang tersengal, Nadia berbalik, berusaha untuk melihat, meskipun hanya ada gelap. Namun, tiba-tiba ada cahaya yang menyelinap masuk melalui jendela, cukup untuk melihat bayangan seorang pria berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya masih kabur, namun sesuatu tentangnya terasa sangat familiar. Wajahnya mulai muncul dari kegelapan, dan saat mata mereka bertemu, Nadia merasa seakan ia melihat bayangan dirinya sendiri. Hanya saja, lebih tua, lebih lusuh, dan lebih terbelenggu oleh penderitaan. Pria itu mulai berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun setiap kata yang diucapkannya terukir jelas dalam hati Nadia. "Ini adalah rumah yang menahan kami semua. Ini adalah kutukan yang tak bisa dihentikan." Nadia mundur, mencoba mencari jalan keluar yang tidak ada. Namun pria itu bergerak lebih dekat, dan satu persatu, bayangan-bayangan lain mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah sosok-sosok yang pernah hidup di rumah itu, mereka yang telah lama hilang. Wajah-wajah penuh luka dan penderitaan, terperangkap dalam kegelapan yang abadi. Satu persatu, mereka mulai berbicara, menceritakan kisah mereka tentang bagaimana mereka dulu hidup bahagia, hanya untuk jatuh dalam jeratan yang tak bisa mereka hindari, terjebak dalam sebuah rahasia yang tak bisa terungkap. Rumah ini, mereka katakan, adalah tempat yang telah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Sebuah kekuatan yang membuat setiap orang yang mencoba membuka kotak itu harus membayar harga yang mengerikan. "Kau sudah tahu terlalu banyak." Suara pria tua itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih dekat, lebih mengancam. "Sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari mereka yang terperangkap." Nadia merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Rasa takut, kebingungan, dan kepedihan yang luar biasa memenuhi dirinya. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi di rumah ini, ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Buku tua yang ia temukan di ruang bawah tanah itu bukan hanya kunci dari masa lalu yang terlupakan, tetapi juga pintu menuju sebuah kutukan yang tak bisa dihentikan. Rahasia itu tertutup begitu rapat selama bertahun-tahun, dan sekarang, semua yang terperangkap di dalamnya harus membayar harga. Namun, saat pria itu melangkah lebih dekat lagi, Nadia merasakan keputusasaan yang luar biasa. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia tahu, dengan pasti, bahwa rahasia ini akan terus mengikutinya, dan dirinya tidak akan pernah keluar dari rumah itu, seperti mereka yang datang sebelum dirinya. Dengan suara teredam, Nadia hanya bisa berbisik, "Apa yang harus kulakukan?" Tetapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya bisikan angin, suara langkah kaki, dan kegelapan yang semakin menguasai. Rumah itu telah menelan semua rahasia, dan mereka yang berani mencarinya tak akan pernah kembali.